kembali bersama saya Pak Anton. Kali ini kita akan memasuki bagian ketiga atau bagian terakhir materi kita bab yang ke-6, yaitu bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Nah, sebelum kita mulai memasuki dan membahas bagian ini, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa tugas gereja itu adalah meneruskan misi Yesus di dunia. Jadi Yesus datang ke dunia membawa misinya, dan misi itulah yang diteruskan oleh gereja. Nah, sebagai paguyuban, gereja memiliki 5 tugas yang kita kenal dengan panca tugas hidup menggereja atau 5 tugas hidup menggereja. Tugas gereja yang pertama adalah di bidang koinonia atau persekutuan, persaudaraan, dan persatuan. Jadi, tugas gereja di sini adalah menjaga persaudaraan, persekutuan, dan persatuan. Menjaga persatuan dalam semangat persaudaraan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Yesus, yang bisa kita temukan dalam doanya, bahwa Yesus menghendaki agar gerejanya itu, anggota gerejanya itu bersatu. Jadi persatuan di antara anggota gerejanya. Yesus tidak menghendaki adanya perpecahan di dalam tubuh gerejanya. Nah, jadi tugas gereja yang pertama adalah di bidang koinonia, yakni membangun persaudaraan, persatuan, dan persekutuan. Dan ini merupakan tugas pokok, ya. Dan kalau ini berhasil, maka ini sekaligus menjadi suatu kesaksian, karena tidak ada orang yang tidak menginginkan persaudaraan, tidak ada orang yang tidak menginginkan persatuan. Bahkan lembaga-lembaga non-religius sekalipun memperjuangkan persaudaraan dan persatuan. Nah, tugas gereja yang kedua adalah di bidang diakonia yang kita kenal dengan pelayanan. Jadi gereja itu ada untuk melayani. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus sendiri, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka gereja yang didirikannya, kita sebagai anggota tubuhnya juga berlaku sama, yakni siap sedia selalu untuk melayani siapa saja, melayani sesama sebagai saudara seiman, dan siapa saja yang ada di sekitar kita yang dapat kita layani, yang membutuhkan pelayanan dari kita. Jadi semangat pelayanan itu berasal dari semangat Yesus sendiri yang selalu siap sedia untuk melayani. Nah, tugas gereja yang ketiga adalah di bidang martiria yang kita kenal dengan kesaksian. Kesaksian itu tidak melulu disampaikan melalui kata-kata bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, tetapi kesaksian itu bisa juga kita sampaikan lewat sikap, perbuatan, karya, dan cara hidup kita. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya akan mati. Jadi dari kita dituntut iman yang hidup, iman yang berbuah dalam perbuatan-perbuatan kita, dan itulah kesaksian hidup kita. Nah, tugas gereja yang berikutnya adalah di bidang liturgia, yakni dalam pengudusan melalui liturgi-liturgi, perayaan-perayaan, entah itu perayaan Ekaristi, perayaan Sabda, devosi-devosi, dan doa-doa kita. Nah, itu merupakan aktivitas kerohanian untuk menguduskan gereja. Jadi Allah sendiri yang menguduskannya, perayaan-perayaan pengudusan, perayaan-perayaan liturgi yang berfungsi, yang berguna untuk menguduskan gereja itu sendiri, yakni kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, tugas berikutnya adalah kerigma, yakni mewartakan,
kita semua orang yang sudah dibaptis panggil untuk mewartakan, dan itu melekat pada baptisan yang kita terima. Karena ketika kita dibaptis, kita ikut ambil bagian dalam imamat Kristus, yakni mewartakan, mengajar. Sebagaimana disampaikan oleh Yesus sendiri, pergilah, wartakanlah sabda Tuhan sampai ke ujung bumi. Maka itu juga yang dituntut dari kita. Kita harus pergi, artinya keluar dari diri kita untuk menyampaikan kebenaran Injil Tuhan, sabda Tuhan. Sehingga dari pewartaan kita itu muncullah orang-orang yang percaya, yang mengenal Kristus dan ajarannya, yang kemudian memberi diri dibaptis. Jadi ada 5 tugas hidup menggereja yang kita kenal dengan panca tugas hidup menggereja. Yang pertama itu koinonia, kemudian diakonia, kemudian ada martiria, ada liturgia, dan ada kerigma, yakni pewartaan. Nah, kita sudah melihatnya secara umum. Nah, kalau kalian ingin mendalaminya, silahkan dalami lebih lanjut dari berbagai literasi yang mungkin kalian dapatkan, yang merupakan sumber informasi untuk pendalaman atas materi ini. Nah, tapi tugas kita pada hari ini adalah coba kalian tuliskan kegiatan-kegiatan apa sajakah yang dapat kita lakukan di setiap bidang itu tadi untuk mengembangkan bidang itu. Misalnya dalam koinonia atau persaudaraan, persatuan atau persekutuan. Aktivitas apa sajakah yang ada di dalamnya? Kegiatan apa sajakah yang ada di dalamnya yang berguna untuk meningkatkan persatuan, persekutuan, atau persaudaraan itu. Kemudian misalnya yang ketiga atau yang kedua, nah, di bidang diakonia, aktivitas apa sajakah yang ada di dalamnya yang berguna atau berfungsi untuk meningkatkan bidang pelayanan yang ada di dalam gereja itu. Jadi pelayanan apa saja sih yang dilakukan oleh gereja itu? Kemudian di bidang liturgia, aktivitas apa sajakah yang dilakukan gereja itu dalam bidang liturgia? Ya, kegiatan liturgis apa sajakah yang dilakukan oleh gereja itu? Begitu seterusnya sampai kepada yang kelima. Jadi itu saja tugas yang saya berikan untuk kalian. Silahkan dikerjakan dengan baik dan tetap semangat.